Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, faqadan Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah terjadi pada masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yauman, suatu hari, ashabuhu, yaitu berkaitan dengan beberapa sahabatnya. Karena ashabu itu jamak, jadi beberapa sahabat. Wa kanu idza nazalu anjaluhu, di mana biasanya para sahabat itu kalau Rasulullah sedang keluar dari rumah, entah duduk-duduk, entah berjalan, ini para sahabatnya ini selalu didampingkan dengan Rasulullah, atau Rasulullah selalu berada pada beberapa sahabat itu. Maksudnya begini, Rasulullah itu kalau kemana-mana, kalau ngobrol selalu nyari sahabat, nyari sahabat supaya tidak ngobrol sendiri. Kalau ngomong sendiri itu nggak beres, ya, sendiri di depan musola ngomong aja dewek gitu, nggak pantas. Nah itu Rasulullah itu tidak pernah. Ini ngapa di sini kosong? Panas ya? Ini depan sini, nggak ada kopinya di situ. Kopinya di belakang. Ausatahum fafaji'u wa dhannu anna Allah tabaraka wa ta'ala ikhtara lahu ashaban ghairahu. Saat itu mereka sedang tunggu-tunggu, ini mana Rasulullah kagak keluar-keluar gitu. Sampai mereka sedang berkumpul itu ngira wadatu anna Allah tabaraka wa ta'ala ikhtara lahu ashaban ghairahu, sehingga sahabat tadi itu yang lagi ngumpul ngira, waduh, Allah ngasih sahabat selain kita kali, atau Rasulullah sedang dapat sahabat selain kita sehingga kita ditinggal. Fa'idahum bihiyadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini faknya itu fak apa tangkin. Jadi kalau diartikan metelek itu maka ketika gitu kan. Tapi maknanya pas ketika ngelihat Rasulullah keluar dari rumah, dia pakai Allahu Akbar sampai begitu. Nah, jadi para sahabat itu sedang ngumpul-ngumpul nunggu Rasulullah nggak kelihatan. Nah, karena nggak kelihatan beberapa hari, ngira jangan-jangan Rasulullah udah punya sahabat selain kita. Akhirnya pas ketika dalam keadaan mengira-ngira seperti itu, maka Rasulullah keluar nemuin mereka gitu. Maka ketika Rasulullah menghampiri mereka, maka mereka bertakbir Allahu Akbar. Hina ra'auhu wa qalu, ketika telah jelas melihat beliau keluar menghampirinya, maka mereka ngomong, bertanya, ya Rasulullah, asfaqna ayyakunallahu tabaraka wa ta'ala laka ashaban ghairana. Saya kira atau saya mengira bahwa Allah telah memberimu sahabat selain kami sehingga tidak menemui kami lagi. Maka Rasulullah SAW, bersabda, lah, nggak begitu katanya. Bal antum ashabi, justru kalian itulah sahabatku, saudaraku, fid dunya wal akhirah, di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Inna Allah Ta'ala
aiqadhani, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkanku, menyadarkanku. Faqala, maka beliau berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Muhammad, Muhammad, inni lam ab'atu nabiyyan wala rasulan, sesungguhnya aku tidaklah memerintahkan seorang nabi dan rasul illa wa qad sa'alani mas'alatan a'taituha, pasti seorang nabi dan rasul itu meminta kepadaku sesuatu yang khusus dan aku akan memberikannya, atau aku telah memberikannya kepada mereka. Maksudnya nabi itu rata-rata menghadapi umatnya itu kan macam-macam. Umatnya itu macam-macam. Maka untuk menghadapi umatnya itu nabi minta, semua nabi rasul minta kepada Allah, berikanlah ya satu contoh, salah satu contoh itu mukjizat. Seperti Nabi Isa itu bisa ngobatin, Nabi Nuh, banyaklah nabi itu. Nabi Musa bisa membelah lautan itu. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala itu seperti itu. A'taituha, maka aku pasti akan memberikannya. Iyyahu fas'al ya Muhammad. Nah, bagimu mintalah sesuatu kepadaku. Maka Rasulullah meminta kepada Allah. Fakultu, maka kata Rasulullah, aku mengatakan kepada Allah, mas'alani syafa'atun li ummati yaumal qiyamati, saya mohon diberikan syafaat li ummati yaumal qiyamati, untuk umatku ketika nanti di hari kiamat. Faqala Abu Bakar, karena kebetulan yang ngumpul itu ada Abu Bakar As-Siddiq, maka beliau bertanya, ya Rasulullah, wa mas syafa'atu, kata Abu Bakar, apa itu syafaat itu? Qala, maka Rasulullah menjawab, aku mengatakan kepada Allah, ya Rabbi, syafa'anil lati ittaba'tu indaka, syafaatku ada di sisimu. Fayaqulu Rabbu tabaraka wa ta'ala, maksudnya Rasulullah itu bilang, yang saya maksud syafaat itu adalah syafaatku yang ada di sisimu. Artinya syafaat Rasulullah itu tergantung pada keridhaan Allah, dan keridhaan Allah itu pasti, karena Nabi itu termasuk yang sangat dicintai. Maka harapan Rasulullah itu, semua bentuk pertolongan yang ada di sisimu sampaikan kepadaku untuk umatku, begitu maksudnya. Nah, fayaqulu ar-Rabbu tabaraka wa ta'ala, maka Allah menjawab apa yang dimintakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'am, ya. Fayukhraju Rabbi tabaraka wa ta'ala baqiyata ummati minan nari fayumbiduhum fil jannah. Maka kelak Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkan umat Nabi Muhammad yang berdosa kelak di hari kiamat. Yang dimaksud di sini, sudah ada yang belum masuk neraka, ada yang sudah masuk neraka. Fayum bituhum fil jannah, kemudian dipindahkan menuju surga. Nah, jadi hadis ini saya jelasin. Hadis ini memberikan kesadaran kepada kita, pelajaran kepada kita bahwa
Rasulullah itu adalah figur seseorang yang tidak akan meninggalkan teman. Ya, meninggalkan teman. Karena apa? Rasulullah itu di dalam akhlaknya itu tidak sekedar menjadikan para sahabat itu murid, tetapi dengan pertemanan itu lebih dekat dari sekedar murid. Sehingga kadang-kadang para sahabat itu ada yang nyeloncoh. Ada yang nyeloncoh di surat Al-Ahzab itu ada. Jadi karena dianggap teman oleh Nabi, akhirnya kongkok ngopi sampai kagak kelar-kelar, ngomong aja sama Rasul itu. Sementara Rasulullah itu udah capek, udah mungkin gitu. Tapi karena nyeloncong, akhirnya diingetin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang beriman, lu jangan kelewatan. Itu Nabi udah capek. Ini kadang-kadang kita yang namanya akhlak kan macam-macam ya. Ada kalau kita menemui seseorang yang kita anggap punya kedudukan agak tinggi dari kita, itu ada yang dari depan Assalamualaikum, kabar baik. Ada yang cuman dari belakang nepak. Ada. Itu macam-macam karakter orang. Dan Rasulullah itu yang muatin sabar, ada yang begitu. Nah, pentingnya kita belajar akhlak itu seperti itu. Makanya saya pernah bilang berapa kali, ada pendapat ulama, la yajuzu raddus salam indat ta'allum. Kita nggak usah ngucapin salam ketika kita datang ngaji udah mulai. Kalau ngucapin salam termasuk salaman itu nggak perlu. Kenapa? Karena ilmu yang dijelasin itu lebih tinggi daripada sekedar salaman. Kemudian yang kedua, indat ta'am, ketika lagi makan. Nah, orang lagi makan, kok karena menjawab salam dengan tidak sopan itu nggak bagus. Orang lagi makan penuh mulut penuh makanan, gitu. Lagi nyeruput kopi, ucapin salam kan salah pak sunnah, jawabnya kan wajib. Artinya akhlak kita itu harus kita tata. Indat ta'am, indal hamam, ketika sedang di WC atau ini. Kalau lagi orang lagi ngedeng sama kencing, itu jangan diucapin salam. Assalamualaikum sambil ngedeng, enggak bagus. Nyebut Allah pas lagi inda tilawatil Quran, ketika lagi baca Quran. Jangan sok akrab itu, justru itu salah secara etika. Orang yang lagi ngaji jangan disalamin. Karena ketika kita diucapin salam, jawabnya kan wajib secara fikih. Takutnya nanti pas mutus ayat, pas nggak pas. Karena Al-Quran lebih mulia daripada salam gitu. Tapi karena memang udah kebiasaan gitu kan, bisa. Saya mendingan sih dulu mah asal datang ikut salaman gitu, nggak perlu. Kalau tidak ada kegiatan yang lebih penting, jadi penting itu. Makanya Allah itu sampai ngingetin para sahabat itu jangan sampai kelewatan mengakrabi Rasulullah walaupun Rasulullah nggak ngomong apa-apa. Jadi penting bagi kita kepada orang yang lebih tua, terus kepada orang yang punya strata sosial, ya sama guru kayak sama mertua sama siapa lah, itu harus sopan.
Nah, karena kesopanan itu bagian dari akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik itulah yang membuat kita gampang masuk surga. Gitu. Nah, ini satu. Karena ini juga nanti akan lari kemarin karena saya janji ada yang komen masalah mazhab. Nanti saya kaitkan dengan hadis ini. Baik. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau sudah mengikat pertemanan itu dunia akhirat, sebagaimana yang dikatakan ente mah teman aneh dunia akhirat. Kenapa? Karena figur Rasulullah itu seorang Rasul, selain juga seorang sahabat. Nah, sahabat itu harus memiliki konsep penjaminan atas orang lain masalah dunia dan akhirat. Dan ini ternyata tersembunyi di dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 1 di tengah-tengah itu bilang begini. Ini sering saya sampaikan. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah engkau kepada Allah dan selalulah antara kalian saling memberi dan meminta. Ibnu Abbas lebih menjabarkan tatasa'aluna bainakum billah wa tansyuduna bainakum billah. Saling memberi dan meminta karena Allah. Maksudnya karena memang Allah memerintahkan setiap bagian rezeki yang kita miliki itu memang diperuntukkan untuk orang lain. Seberapa banyak? Sepertiga maksimal. Karena kita nggak boleh melupakan kepentingan kita. Maka dibagi sepertiga itu Allah minta untuk kepentingan pertemanan, persahabatan. Nah itu. Makanya kata Mbak Abbas itu saling meminta dan memberi. Misalnya masuk ngaji nih, yang ngaji. Ada yang di belakang, ada ini. Ya, kasih tempat yang lain, itu juga pemberi. Ini hal yang kecil, tapi akhlak memberikan tempat kepada orang lain sehingga orang lain bisa merasa bersama dengan kita. Ini sudah termasuk amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi hal-hal yang lain. Kemudian batan suduna bainakum billah. Selalulah engkau menjamin antar kalian itu masalah dunia akhirat. Masalah dunia ya seberapa penjaminan kita, masalah harta, masalah moralitas, masalah keamanan, persatuan, dan ya sampai ngedoain itu salah satu penjaminan. Terus yang terpenting, kalau ada yang meninggal kan sering semoga husnul khotimah, semoga husnul khotimah. Itu tidak lebih penting daripada ketika dia sekarat terus kita talqin. Itu baru kita menjadikan orang lain husnul khotimah yang sebenarnya kita juga belum tentu. Dengan apa? Mentalqin. Apalagi itu kerabat kita, sanak famili kita. Ketika sekarat jangan dipanikin, ditalqin la ilaha illallah. Supaya apa? Supaya kematiannya terjamin husnul khotimah. Lah ini mah doa doang. Malah apalagi kalau ada kita gedek sama teman nih, gedek sama teman. Dia mau reseh di kampung ini, udah biarin mati belangsak dah. Nggak boleh. Seburuk apapun seseorang, maka kita harus mampu menjaminkan dia mati dalam husnul. Makanya ditalqin, kata Rasulullah, lakinu mautakum. Talqin. Nah, itu salah satu loh penjaminan. Kenapa? Man akhira kalamihi la ilaha illallah wajabat lahul jannah. Siapapun sebelangsak apapun ketika dia mati masih sempat bilang
la ilaha illallah, Allah mewajibkan untuk memasukkan ke dalam surga. Itu Allah yang mewajibkan. Ini kan wajah-wajah yang begini kan gak jelas kan? Nah iya, husnul khotimah apa enggak? Tapi kalau kita harus bisa menjaminkan ini harkat dan martabat kita. Jadi ada yang berbuat dosa, ada teman kita, teman kita itu waduh lagunya begini, bisa masuk neraka itu. Emang neraka punya kita? Doain. Kadang kejelekannya disebar. Makanya saya lagi nungguin aja di grup kalau ada yang begitu kita komenin baik. Nah, jadi itu. Makanya Rasulullah itu disebutkan oleh Allah bil mu'minina raufur rahim, azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesama mukmin, mulai dari sahabat sampai siapapun, Rasulullah itu selalu kasihan, dan kasihannya itu sampai nanti di akhirat gitu loh. Welas asih Rasulullah itu sampai terabadikan di akhirat. Nah, kayak kita ini nggak mungkin mengabadikan kasih sayang kita sampai di akhirat. Kita emang siapa? Mikirin dosa kita aja udah abad-abad gitu kan. Jadi gitu. Tapi karena Rasulullah itu jabatannya seperti itu, maka azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kan terus ayat faqul hasbiyallahu alladzi itu bil mu'minina raufur rahim. Ada rauf, ada rahim. Kalau rauf itu syadidul rahmah, kasih sayangnya sangat, sampai kagak rela kalau saudaranya, temennya bergelimang dosa terus kagak dibantuin. Makanya hadis ini bilang, saya memang minta sama Allah, semua umatku yang berbuat dosa, yang nanti lagi main-main, lagi ngendembe di neraka, ada yang sehari, ada yang 2 hari, itu nanti akan disyafaati oleh Allah karena kecintaannya kepada Rasulullah. Ngebayang kira-kira dosa kita seberapa. Makanya sampai Allah itu bilang gini, wa man laqiyani bi qurabil ardi khati'atan. Siapa nanti yang datang di hari kiamat dosanya banyak, bukan sekedar sebakul 2 bakul, seberonjong 2 beronjong, sepenuh bumi dosanya. Lam yusyrik bi syai'an, selama dia itu tidak syirik kepadaku dengan sesuatu, laqituhu bimisliha maghfiratan, maka akan aku temui mereka karena kecintaanku kepada Muhammad, karena kemuliaan Muhammad, aku akan kasih ampunan sebanyak dosa yang dia pikul. Itu begitu. Ini hanya syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, penting begitu. Maka oleh karena itu Rasulullah itu berkaitan dengan umatnya, itu sebenarnya Rasulullah itu tidak mengakui sekedar umatnya, tapi lebih dari itu. Sahabatku dunia akhirat, itu seperti hadis yang tadi. Nah ini akan nyambung berkaitan dengan yang namanya madhab. Jadi gini, madhab itu istilah dalam ilmu fikih. Yang nggak paham, nggak usah komen banyak-banyak. Kenapa madhab itu muncul? Terus kemarin kan nyetel video, pendapatnya emang kita perlu bermadhab? Tidak. Dia mengacu kepada firman Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Saya katakan duduk permasalahannya begini. Kalau ayat itu digunakan sebagai penegasan bahwa tidak perlunya ada madhab,
Ayat itu jawaban Allah ketika orang-orang jahiliyah diajak Islam gak mau. Terus dia ngomong begini, mana budal asnam, saya itu bukan menyembah berhala, bukan menyembah patung, illa hubban lillah, kecuali aku karena cintaku kepada Allah. Wa nuqarribuna, dan aku berusaha mendekatkan diri melalui patung itu. Menurut dia begitu. Makanya kadang-kadang nempatin ayat itu juga bukan lagu-lagunya. Nah, ini kalau itu dijadikan alasan, maka kurang pas, karena mazhab tidak berkaitan begitu. Ini mohon maaf, sebenarnya mah ilmu agak tinggian. Cuman kadang-kadang kita komennya sok tahu bener, kayaknya belum paham bener gitu. Kan kalau ngeser-ngeser itu hati-hati, diklarifikasi dulu, ditanya itu masalah apa. Udah di grup, pentingnya kita nanya dulu. Ini saya jelasin nggak cukup ini sampai jam 8, tapi kita paling tidak paham. Awalnya itu Nabi. Nabi itu sebagai, kenapa disebut Nabi? Karena Nabi mampu menjelaskan dalil-dalil syariat. Apa itu? Al-Quran. Dalil itu petunjuk, ayat itu bukti. Jadi secara koridor pemahaman syariat, yang namanya dalil itu petunjuk, ayat itu bukti. Maka ayat itu kauniyah, fakta alam, keberadaan kita itu ayat. Dalil Al-Quran. Maka diperintahkan Nabi itu supaya bisa mentransformasikan, bahasanya apa ini, menjelaskan ini ayat itu maknanya begini, bukan ayat selagu-lagu kita pahamin hanya cukup dengan bahasa, nggak cukup. Makanya kalau untuk ibu Allah itu asbabun nuzulnya, Rasulullah ngajak kepada orang-orang kafir Quraisy yang pada nyembah berhala itu seperti itu. Ada ngaku, lah, Muhammad, maksudnya Nabi Muhammad, saya mah nyembah berhala bukan karena kita yang menjawab, saya ini cinta sama Tuhan ente Allah. Kenapa orang-orang Yahudi dan kafir Quraisy itu dia ngakuin bahwa dulu ketika Nabi Musa, Nabi Isa juga sama Tuhannya Allah juga kan, sama, cuma caranya beda gitu. Nah, maka Allah perintah, kul ya Muhammad lahu, katakan ya Muhammad kepadanya, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang ente benar-benar cinta sama Allah gitu, fattabi'uni, maka ente ngikutin saya menjalani agama Islam, terimalah saya sebagai Rasulmu. Begitu maksud Rasulullah. Jadi fattabi'uni ini maknanya luas. Nah, ketika ini dipahami secara ilmu fikih, fattabi'uni itu adalah ittiba kepada Rasulullah, mulai dari karakter, sifat, dan amaliyah. Nah, terus siapa saat itu yang wajib mengikuti Nabi Muhammad? Ya siapa yang ditemuin, yang nemuin masa kehidupan Nabi Muhammad. Sebutlah istilah sejarah sahabat. Sahabat itu ada yang diutamakan, namanya Khulafaur Rasyidin. Ini biar jelas nih, biar nggak duga-duga. Khulafaur Rasyidin itu dijaminkan dengan sabda Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur Rasyidin al-mahdiyyin. Bagi kalian nanti pada zaman yang akan datang, yang penting berpegang kepada sunnahku dan sunnah para sahabatku yang dia telah ditunjukkan oleh Allah dengan mengikuti diriku, dan dia bisa mengarahkan kita. Nah, ini sahabat. Periode kehidupan sejarah itu kan berlanjut. Rasulullah meninggal, sahabat masih. Maka sahabat, gak usah sahabat yang banyak, Khulafaur Rasyidin saja itu berbeda prinsip pemikiran, pemahaman terhadap dalil-dalil syar'i.
Abu Bakar berpendapat begini, Umar begini, Utsman begini, Ali begini. Itu baru Khulafaur Rasyidin. Banyak sahabat yang tidak masuk Khulafaur Rasyidin, Ibnu Abbas, terus Abu Hurairah, terus banyak yang pada masa kehidupan Nabi beliau menyaksikan banyak itu juga akhirnya dijadikan sebagai sandaran di dalam memahami dalil-dalil syar'i. Makanya di tafsir itu qala Ibnu Abbas, qala Abdul banyak dinukil gitu. Karena dia yang lebih memahami ketika masih zaman Rasulullah seperti itu. Nah kalau semuanya diikutkan kepada Rasulullah, dan kita emang pernah ketemu, nggak bisa jauh. Nah setelah para sahabat yang hidupnya bersamaan dengan masa Rasulullah sudah pada tua meninggal, maka periode setelah itu disebutlah tabi'in. Siapa tabi'in itu? Sahabat yang sempat mengikuti para sahabat Rasul. Artinya dia bisa dinamakan sahabat, cuman masanya lebih muda. Waktu Rasulullah meninggal dia masih kecil, akhirnya gede-gede dia mengikuti sahabat-sahabat Nabi, namanya tabi'in. Nah setelah sahabat Nabi nggak ada, terus tabi'innya nggak ada, maka periode selanjutnya mana tabi'ut tabi'in. Siapa itu? Orang yang ngikutin orang-orang yang pernah bertemu dengan para sahabat. Nah periode tabi'in itu mulai dari 100 Hijriah sampai sekitar 400-an Hijriah. Nah muncullah para sahabat itu, dia punya kemampuan, dia bisa bahasa Arab, dia kenal Al-Quran, hafal Quran, dan banyaklah faktornya. Maka secara personal pribadi dia mujtahid. Mujtahid itu apa? Dia memahami dengan kemampuan keilmuannya yang dia miliki, dengan antara birra'i, tafsiri. Dia memahami Al-Quran, terus larinya ke fikih. Maka disesuaikan dengan perkembangan zaman saat itu. Nah ini belum mazhab ini. Nah secara aplikasi, secara praktek, maka tabi'in, tabi'ut tabi'in itu bermadhab kepada tabi'in. Artinya apa? Bersandar atau mengikuti jalan pemikiran dalam memahami syariat itu kepada tabi'in. Maka oleh karena itu yang namanya mazhab itu dari kata zahaba. Zahaba itu apa? Pergi. Idhab, begitu. Tapi dalam istilah fikih, mazhab itu adalah jalan. Maka bisa dimaknakan sabil, jalan pemikiran. Karena dimaknakan jalan pemikiran itu adalah konsep pemikiran, manhajul fikri. Gitu. Nah, maka pada periode sekitar 400, mulai dari 200-an sampai 400 Hijriah, muncullah para ulama-ulama sekelas Imam Hanafi, Hambali, Syafi'i, Maliki, Hambali dan Syafi'i dan Hambali. Itu sekitar tahun-tahun 400-an itu. Orang-orang ini diakui oleh seluruh umat Islam, baik pada jajaran ulama yang di bawahnya, bahwa pemikiran ini pas. Maka adalah mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau kita mengatakan hanya secara istilah, emang harus bermazhab? Tidak. Langsung pada Nabi, langsung. Emang situ umurnya berapa, hidupnya kapan? Dan sekarang ini jangan lagi kita menyebut Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki dan Hanafi. Bacanya aja orang.
Baca kitabnya aja enggak. Bagaimana kita tahu pemikiran beliau kan? Terus tiba-tiba lupa belum bermadhab. Ini kalau nggak diajarin dulu juga kagak ngeh. Ngaji sebulan sekali. Tadi tanya kemarin ngaji apaan? Nggak perlu maksa, ntar dulu mikirnya jangan saklek begitu. Kita ini harus mengacu pada Al-Quran dan Sunnah. Mana baca? Ayatnya mana? Baca. Artinya apa? Maksudnya apa? Lu paham nggak? Maka orang-orang yang dimadhabin, disandarin, diikutin jalan pemikirannya, itu orang-orang yang mumpuni, bukan kayak kita-kita ini. Gitu loh. Jadi kadang-kadang kita ini udah ngajinya baru ujung kuku doang, tapi prinsipnya udah kayak melampaui Al-Quran hadis. Giliran tanya Al-Quran hadis di surat mana? Pokoknya di Quran ada, udah pokoknya balik mbak. Hadis itu banyak nih, mana hadis orang hadis satu aja kagak hafal. Tapi kan hadis Rasulullah itu benar. Hadis yang mana? Itu saya dengar itu di YouTube lah, begitu artinya. Ini kita hati-hati dalam hal yang seperti ini. Makanya menurut saya belajar di mana itu paham aja. Maka yang baik itu berdasarkan bacaan saja. Ulama-ulama Syafi'iyah itu adalah ulama yang mengikuti atau bermadhab kepada Imam Syafi'i, namanya ulama Syafi'iyah. Nah, ulama Syafi'iyah itu di Indonesia banyak. Hambaliyah, Hanabilah namanya, Hanafiyah, Malikiyah, itu ulama yang mengikuti pola pikir. Nah ini Hanafiyah bukan, Hanabilah bukan, Syafi'iyah bukan, Hanafiyah bukan. Oh enggak perlu bermadhab. Kayaknya udah keren amat. Jadi ini penting saya sampaikan supaya kita jangan melampaui tingkat pengetahuan kita. Jadi yang kira-kira kita hafal ngaji, apa yang bisa kita petik, kita amalkan, itu aja yang paling penting. Nah, kembali kepada hadis ini, kalau kita simpulkan bahwa alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Ya, ini kalau kita ditanya dosa itu seberapa? Sama habis, mata pede amat, dosanya banyak amat. Sebanyak apapun dosa kita, selama hati kita terpaut dengan Allah, hati kita terpaut dengan Nabi Muhammad, maka ini akan memberikan syafaat untuk kita kelak di yaumil qiyamah. Makanya kalau suruh sholawat, jangan cuma pas-pasan doang, pas ingat, pas dompet tipis, pas makan kurang, baru bersolawat. Nah, jadi bukan karena kecintaan itu, pas butuh. Jadi itu, dan orang yang bersolawat itu adalah orang yang menanamkan keyakinannya kepada Allah, dan dia berusaha untuk mengikuti sunnah Rasul. Dan sunnah Rasul yang mana? Ya kembali lagi begitu, kita bersandar kepada ulama dalam pemahaman sunnah Rasul. Makanya periode tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu saat itu mulai proses pencatatan hadis dan mulai periode penafsiran Al-Quran, sehingga saat ini kita bisa memilih mana yang sesuai dengan kita tanpa harus mengatakan saya paling benar. Jangan. Kadang-kadang kita kalau nggak tahu, gue yang paling baik, salah itu, salah. Iya, kadang-kadang doa kunut aja panjang pendeknya udah adul-adul.
Kadang-kadang jadi imam diajak sadar bahwa itu panjang pendeknya itu salah, baca lagi, diingat. Baca doang, bacanya tetap aja begitu. Makanya kalau diajak taksim Quran kan susah bener ya. Oh susah. Apalagi belajar fikih dari dulu sholat wudhu, bosan. Emang ente udah mantap wudhunya. Kan gitu. Apalagi kalau sudah fikih mengarah kepada mazhab, puyeng lah. Tahu saya jelasin apa nyambung apa kagak, nggak tahu. Paling hilang gitu kan. Ya saya kira gitu. Tapi setidaknya kecintaan kita kepada Rasulullah itu kita tunjukkan dalam ikatan persaudaraan kita antar masjid dan musola di Dewan Masjid Indonesia. Jaga itu dengan baik-baik karena itu amanah Rasul kepada kita. Ya setidaknya kita memang jarang ingat Rasul dalam pikiran kita, tapi silaturahmi harus dijaga. Nah, terus kalau di grup jangan asal nge-share. Ya, dibaca dulu, kalau perlu nanya dulu nggak apa-apa, japri juga nggak apa-apa, bisa. Ini paham kabar di-share. Ya ini mah. Ya kadang-kadang mentang-mentang HP-nya paling bagus baru lagi kan, buat apa aja di-share. Sampai kopi tumpah di-share. Ada pertanyaan? Silakan. Ya. Berarti kalau nggak nanya udah paham bener. Takut. Kagak, saya begini-gini aja. Takut dibalikin ya. Apa? Ngajak mikir. Ayo nanya. Bener serius nih? Enggak? Ya, takut. Ya, ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Saya langsung ke hadisnya ya. Jadi sahabat itu bilang begini, itu setelah turun ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, awalnya sholawat itu penghormatan biasa. Karena pada masa Nabi itu fikih belum berkembang seperti sekarang. Nah, hanya sholawat itu menjadi wujud dari keimanan. Nah, kalau sudah berbicara iman, dia wajib bersolawat itu. Cuma secara fikih ada yang wajib, ada yang sunnah, keterkaitannya dengan ibadah. Artinya jangan secara fikih bahwa sholawat itu rukun, belum tentu. Maka wajib kita bersolawat kepada Rasulullah sebagai bentuk keimanan kita. Karena itu bicara keimanan ya wajib. Baru ketika berkaitan dengan sholat, sholawat menjadi rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Kenapa? Karena kewajiban kita sholawat itu harus kita tempatkan seperti itu. Maka di dalam fikih jadi rukun. Ada lagi, kalau ngedoa syaratnya bersolawat supaya keimanan kita terbukti. Maka itu sholawat menjadi keharusan dalam doa. Itu hukumnya sunnah kalau dalam doa. Tapi kalau sholat di tahiyat wajib. Kenapa? Karena rukun. Jadi penempatannya begitu. Jangan diantem kromo, jangan. Maka pentingnya kita belajar fikih itu seperti itu. Nah, terus gimana cara sholawatnya? Rasulullah itu figur orang yang sopan banget,
sama yang di bawahnya, sama yang baru masuk Islam itu sopan banget. Bukan kayak kita nyoncong. Sahabat nanya, ya Rasulullah, innallaha amarani an usalliya alaika. Itu Allah turunkan ayat merintahkan kami bersolawat kepada engkau. Kaifa an usalliya alaika? Bagaimana kami harus bersolawat kepada engkau? Nabi seorang yang pemalu, Nabi seorang yang sopan, nggak mau dijunjung-junjung. Apa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu muncul dari lisan Nabi. Terus kalau kita acara ngumpul di musola yang terhormat, asyik buat macam-macam. Giliran Rasulullah yang derajatnya lebih tinggi dari semua yang ada. Mat, pantas nggak? Akhlak ini yang menyebabkan kita menjunjung tinggi Rasulullah. Nah kalau kita nggak punya adab, nggak perlu, nggak usah. Tapi Abdullah Ibrahim At-Tajiyi dia bikin salawat, Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ladzi tanhadu bil ukhad. Paham nggak? Enggak. Salawat nggak perlu begitu. Emang situ seberapa tingkatannya dengan Ibrahim At-Tajiyi, seorang waliullah. Adi Hasan Ali Asyadili, salawatnya bagaimana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman bi qadari azamati dzalika fi kulli waqti wahid. Nyambung enggak? Enggak. Itu salawat enggak sesuai dengan emang ente seberapa keilmuan kita itu menyanggah hal yang seperti itu. Itu pendalaman ulama memahami bagaimana adab kepada Nabi. Itu loh. Ini mumpung pas ada kesempatan saya jelasin. Jadi kalau kita orang tua itu kita anggap Pak Ustadz ini jabatannya sampai labelnya kagak pernah ditinggal. Giliran Rasulullah, Mat, mau mana Mat? Sama aja begitu. Ini akhlak, ya. Tapi Rasulullah seorang yang pemalu. Nggak mungkin Rasulullah akan bilang, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad. Nabi Muhammad itu pemalu. Maka dengan begitu kitanya yang harus berakhlak. Tapi kalau memahami sholawat secara tekstual, nggak pakai akhlak, Allahumma sholli ala Muhammad, ya cukup secara hukum sudah cukup. Tapi kira-kira secara adab bagaimana? Tapi kan namanya tapi mah hukumnya susah. Kalau apalagi. Paham ya? Itu bukan alamat kaleng-kaleng itu yang bikin selawat latih, selawat tafrijiyah, selawat ini. Nah kita mau membantah mereka, beliau-beliau yang begitu. Itu selawat apa? Apalagi sampai itu selawat syirik. Ini orang langkah ini di neraka. Oh kan, akhirnya begitu kan. Untung masih Nabi gitu. Nah, yang terakhir, hikmahnya apa? Untuk Nabi itu cuman bilang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Coba kalau mensyaratkan harus begini, yang kita ngapalinya. Untungnya ini kecintaan, sebenarnya ini rahasia kecintaan dan kesederhanaan Nabi Muhammad untuk memberikan pemahaman yang standar paling bawah kepada umatnya. Allahumma sholli ala Muhammad cukup. Tapi nggak usah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu apa artinya? Pikir aja pakai otak dewe. Akhlak itu.
Nah, ini memahami sesuatu hanya tekstualnya. Saya kira begitu. Demikian, mari kita ngopi bareng. Ada lagi? Hah? Iya. Pahami dulu pola pikir. Jadi kalau kita baca, misalnya begini, baca kitabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu memberikan laporan. Dan target capaian Imam Syafi'i itu bukan kayak kita. Kalau kita udah nggak nyambung, ilmunya udah nggak nyampe. Sampai di akhir ini Imam Syafi'i bilang, kalau ada dalil yang lebih kompeten, lebih mantap, pemahamannya lebih realistis, maka aku akan ikut dalil itu. Itu saking arifnya seorang ulama Imam Syafi'i. Nah sekarang kalau kita madhab ini tidak ke madhab, paham nggak madhabnya dulu? Kenapa Imam Syafi'i begini? Kenapa Imam Hambali begini? Pertama itu diwarnai oleh lingkungan dan situasi. Kira-kira kita kalau nyari madhab yang paling gampang apa yang paling mantap? Ya sudah cukup begitu. Ibadah paling enteng, pahalanya paling gede. Iya kan? Otak kita kagak beres. Iya, kita ini kadang-kadang nyari yang paling simpel, paling ini, paham nggak penting, yang paling gampang nggak. Pahalanya minta, surganya minta yang paling atas. Otak kita kagak beres. Nah, iya kan? Nah, gak usah jauh-jauh. Allah bilang begini, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah itu bilang begini, saya akan mengangkat derajat dirimu di sisiku tergantung ilmu yang kau dapat dan kau cari, yang kau cari dan kau dapatkan. Nah, ilmu kita cuma ngebedain ini mazhab ini, paham enggak? Masalahnya bukan derajat di antar sesama manusia, derajat di sisi Allah. Umpama terus kita ketemu sama Allah, lah sholat pakai mazhab yang mana? Kadang pakai yang ini, Allah pakai yang ini. Emang lagu lu kayak apa, ilmu lu kayak apa? Terus ditanya begini, jawabnya apa? Karena nebak-nebak aja Allah. Berarti nggak jawab begitu. Nah iya betul. Makanya para sahabat dan terus para ulama itu mengikuti pemikiran Rasulullah. Sehingga apa? As-sadiqul masduq. Jujur kalau salah, lenika. Salahnya ditutupin. Pokoknya, saya mau mazhab ini beres. Padahal salahnya banyak. Itu. Ini lagu kita nih, lagu kita. Salah-salahnya diumpetin kan. Dibilang itu panjang pendeknya kurang anu ini. Belajarnya begitu emang. Lagi gurunya begitu. Nah, nutup-nutupin kita ini. Belum seberapa ilmu kita. Sudah ikut yang apa kata Pak Ustaz. Kalau bisa nyari dasarnya pelajari, jangan hanya sekedar dibaca langsung di-share begitu. Wah ini dalilnya ini. Nah itu jadi saya nggak menyalahkan yang di video itu. Ya memang dia mengkaitkan dengan ayat itu, cuman saya ingin menempatkan bahwa ayat itu tidak berkaitan dengan masalah ilmu fikih. Itu adalah bagaimana Allah menegaskan pada Nabi Muhammad itu ngaku-ngaku cinta gitu loh. Saya ini nyembah berhala bukan apa-apa. Itu karena kecintaan saya kepada Tuhan Allah.
wa nuqarribuna, dan ini sebagai bentuk pendekatan diriku kepadanya. Begitu katanya. Sama kayak motong kurban kemarin kan? Itu. Hati kita tulus nggak? Jadi panitia kebagian apa? Tulus nggak tuh? Dikasih ini dapat bagian. Panitia ngasihnya pulang dulu, tulus nggak? Terus suruh nyembelih ini suruh nggak? Panitia kagaknya kali kita motong udah berapa biji tuh kagak kasih apa-apa, tulus nggak? Lu masuk surga dari mana? Susah, pintunya sempit. Lah kita kudu banyak istighfar. Untungnya jadi umat Nabi Muhammad, enak, gila bener kita. Asal kita istighfar udah aman. Ya, jadi gitu ya. Jadi bukan madhab cuman kenal simbolnya doang, tapi kita harus pahami dulu kenapa. Makanya zakat fitrah satu contoh. Zakat fitrah kalau Imam Hanafi itu kan memang hidupnya di Mekah. Jadi zakat fitrahnya kalau enggak makanan yang paling tinggi nilainya dia enggak berzakat. Makanya zakatnya kalau pakai kurma yang paling mahal. Paling mahal kurma apa? Ajwa, mijol, sekilo berapa? Dia ukurannya 4 kilo, bukan 2,5 kilo, 4 kilo Imam Hanafi. Kalau dikonversi dengan uang bisa 400 ribuan. Itu zakat menurut ulama Hanafiyah. Kenapa? Karena Imam Syafi'i itu kadang di Mekah juga di Baghdad kan, daerah-daerah terisolir. Yang penting udah makanan pokok gitu kan. Satu sok itu nih, tangan ditangkepin terus dikasih beras atau kurma atau gandum. Selama itu udah tidak ada yang jatuh, itu namanya satu sok. Dan tiap orang kan beda soknya ukurannya kan, makanya dikira-kira. Itu minimal. Ya ini kita mah dipas-pasin. Udah jangan ditambahin lagi. Orang zakat itu ukuran paling bayar zakat. Maka ditambahin dengan sedekah. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu. Tambahin. Ini zakatnya segitu, keren bener. Saya mau udah beres zakatnya. Kita masih pelit. Iya. Nah itu kalau kita ngikutin Hanafi, ibunya kita. Di Tangsel kemarin berapa konversi uang? 50.000. Kagak sah menurut Imam Hanafi. Kenapa? Ya bagus, moralitasnya harus sakit. Mau ngikutin yang mana? Giliran pas wudhu ikutin aja, acak. Itu namanya talfik. Dalam istilah fikih itu talfik. Namanya apa? Talfik itu ngacak. Nah menurut ulama fikih ya nggak sopan. Ibadahnya jidat itu apa? Rusak. Ada yang mengatakan rusaknya batal, ada yang tidak diridhoi oleh Allah. Sah secara hukum, cuman Allah kagak semenggah. Nah, sholat begitu loh, jadi dikotakin gitu. Jadi nggak ditambah-tambahin sama Allah. Nah, oleh karena itu, mari kita selalu bersemangat di dalam memahami Islam. Untung kita masih sebulan sekali ketemu. Ya, daripada setahun nggak ketemu, tiba-tiba innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cukup ya? Ya, barakallahu li wa lakum wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.